Jam berapa sih? Oh iya, Ya jam segini lah, aman lah. masih aman, mas pagi. Ki, ujung tahun nih rencana mau kemana nih? Mau ada keluar kota, terus udah balik lagi sini. Keluar kota nggak balik-balik. Itu pun cuma sehari sih ngadirin undangan apa ya, hobi lah hobi. Nah, karena kan ngejar ritual lagi malamnya ritual, jadi cuman udah langsung balik. Tokan aja lah ya. Tekongan Nah, aja. ini biasanya kan penghujung tahun nih banyak nih Ki, muncul ramalan-ramalan nih. Wes asik. Sih dia ya, prediksi buat tahun ke depannya nih. Banyak juga nih yang show off Iya, apa gitu ya kan. Sebenarnya dari tahun ke tahun itu pasti ada template-nya sama kan? template-nya sama. Sama ya. Nah, sama. Tetapi udah jarang ya orang yang meramal dan terus dia langsung memberikan clue Hmm. waktu timingnya itu. Sebenarnya itu yang dibutuhkan untuk banyak orang mendapatkan warning gitu. Misalkan gini, misalkan yang gue lihat nih di daerah A Oke. itu akan terjadi gini pada eh, timingnya ini Ini gitu dan harus waspada nih gitu. Tapi terkadang itu juga juga apa ya? Juga sebenarnya apa ya? Peringatan-peringatan seperti itu bisa dipercaya ataupun enggak. Bagi yang fanatik percaya, dia akan melakukan hal itu. Padahal kan yang dicari itu kan solusinya. solusi oke. Nah, ataupun solusi itu kayak doa masal atau apa, tola bala. Balak lah. Makanya di zaman dulu itu kan memang setiap kampung ataupun setiap tradisi adat budaya itu ada kumpul bareng, doa bareng untuk doa tola bala gitu. Nah kita bahas-bahas tentang ramalan nih Ki. Ada sedikit-sedikit pertanyaan lah. Apa sih yang dimaksud dengan ramalan secara spiritual atau mistik? Jadi ramalan sendiri itu adalah sebuah pertanda yang didapatkan seseorang yang melatih ataupun mempunyai kelebihan Oke. si sense itu mereka mendapat sinyal-sinyal dari alam semesta gitu. Jadi mereka kan ramalan itu kan ada macam ada ramalan ada talikun. Ramalan itu lebih memprediksi seperti manusia. Hmm. Oh lu Fer jangan kesini hari Selasa besok karena yang gue lihat tuh pasti akan celaka dan akan dirugikan sama orang ini gitu. Oh iya iya. Itu ramalan. Oke oke. Nah, kalau talikun itu lebih memprediksi tentang dunia. Jadi kayak dia mendapatkan sinyal dari alam semesta bahwa akan terjadi nih di bukit ini akan terjadi longsor nih gitu atau tsunami atau yang lain-lain gitu. Jadi dia akan memberikan sinyal ini ke banyak orang atau orang-orang yang ada di sekitar sana dan ini dicari nih biar nggak terjadi gini apa nih harus dilakukan gitu. Tetapi yang namanya bencana alam kan itu pasti ada di namanya di Indonesia ini banyak ada gunung, terus banyak apa pulau-pulau gitu. Terus musimnya yang selalu seperti itu gitu kan. Oke. Itu yang membuat kejadian-kejadian alam itu ya pasti ada setiap tahunnya. Oke, nah ini menarik nih Ki. Gimana sih cara orang-orang zaman dulu itu untuk apa ya? Maksudnya kayak untuk melakukan ramalan itu tuh ada ritual-ritual tertentu nggak sih? Jadi ramalan itu ada yang memang sengaja dilakukan Hmm. untuk melihat. Oke. Ada juga yang memang mendapatkan bisikan ataupun wangsit. Petunjuk lah Tunjuk ya. dapat dapat sinyalnya nih. Wah, aku ngelihat nih. Mhm. Oh, eh, bakal ada figur nih ataupun yang akan turun nih gitu ya kan atau eh, bencana nih di sini akan ada runtuh nih gedungnya gitu ataupun banjir yang ini Anda mah ini diakibat tapi harus tahu dulu akibatnya itu baru spesifik dia ya kan tentang wah jangan buang sampah dong ada karena himbauan ya di balik. ada iya harusnya dilengkapi dengan hal-hal seperti itu juga jangan hanya mengejar panggung dan mencari wah benar kan yang gue bilang kemarin gini 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 gitu. Tapi tidak ada himbauan ataupun edukasi Iya sih. untuk Oke. orang-orang ini bisa menjaga alam dan lingkungannya Biar gitu. itu nggak terjadi ke depannya. Makanya gue tuh sebenarnya
enggak mau deh kalau untuk ramal-ramal gitu. Iya. Lebih bagus kita menyampaikan hal-hal yang edukatif untuk banyak orang agar orang ini lebih bisa apa ya menjaga nih. Antisipasi untuk ke depan. Iya, sama kayak aku lagi syuting misalnya di mana nih, di kali ini atau di mana. Aku ngeliat banyak sampah nih. Iya. Itu pasti aku sempat memberikan sebuah pesan atau apa untuk agar orangnya, oh jangan buang sampah kayak gini dong. Karena sampah yang kayak gini bisa menimbulkan genangan air yang banyak, nanti airnya mampet, Banjir lah. tiba-tiba banjir atau apa. Jangan menebang pohon yang kayak gini-gini karena takutnya longsor gitu. Itu lebih edukatif sih itu menurut daripada yang kita cuma meramal bakal terjadi longsor nih, ini gini-gini bakal terjadi banjir, kebakaran, pesawat, kecelakaan. Ya namanya teknis itu udah pasti. Kasih human Pa- error ya entah Pasti ada gitu. Dan setiap ramal biasanya itu menceritakan semuanya. Bakal ada kejadian kecelakaan di darat seperti ini, dari ini, dan ada di udara gini. Dan itu pasti ada teknis apa gejala teknis yang dialami oleh angkutan-angkutan transportasi ini gitu. Iya. Nah, dengar-dengar juga si Iwan katanya sekarang udah mulai ngeramal. Oh dia ngeramal, dia pakai AI. Ya. Kalau AI ya salah, dimarahin sama dia. Ah, jawab. Oh, kata dia. Tapi kan biasanya tuh kan ramalan tuh kan munculnya tuh tiap akhir tahun kan, dan Hmm. pasti tuh obrolan yang hampir sama, narasi yang sama tiap tahunnya kan, kayak Lihat lah ya. bencana di sini, banjir sebelah sini. Sementara tuh faktor alamnya sendiri tuh dari bulan Agustus mau menjelang ke awal tahun ya emang udah kayak gitu aja gitu. Nggak musim hujan, nggak, ya nggak mungkin nggak longsor kan, nggak mungkin nggak apa ada bencana alam sebagai macamnya kan. Tapi ya nggak bisa dipungkiri nama bencana alam kan Iya, apa bisa dibilang itu kan kiamat kecil. iya. Itu memang sudah ada ditentukan. Jadi bagaimanapun ya kita yang mempersiapkan secara spiritual untuk diri kita lebih baik melakukan hal-hal ini sebelum kita melakukan untuk orang lain mungkin ke diri kita dulu. Sebenarnya gak pantas gue menceritakan ini karena gue belum sampai ke titik spiritual. Tetapi kan karena kita setiap waktu itu pengen grafik kehidupan kita itu lebih positif, terus naik bukan ya turun. Nah, jadi apa salahnya kita menceritakan tentang hal spiritual? Nah, untuk perbedaan sendiri nih kayak antara ramalan apa namanya astrologi, terus kayak tarot, gitu-gitu tuh ada perbedaannya nggak sih Ki? Kalau teknik ramal itu kan macam-macam. Oke. Ada yang pakai kopi, ada yang pakai teh, ya, ada apa? Iya. Iya, ampas-ampasnya itu guratan-guratannya, ataupun garis tangan, ataupun mimik apa garis apa tekstur wajah, ataupun bisa jadi pakai kartu tarot, kartu biasa kartu remi, kartu cap apa? Capsa ya. Tapsa, gaple. Gap. Iya, iya, iya. Ya. Nah, itu kan biasa kan itu mungkin terlalu ini biasa lah ya gitu kan. Apalagi kayak tarot kan ada 78 arca, arca mayor, arca minor gitu kan. Itu kan sebenarnya kembali lagi semuanya tentang kehidupan semua, keseharian. Tinggal bagaimana seorang peramal ini menyampaikan pesan dari kartu yang didapatkan oleh si peminta peramal ini. Jadi di saat buka, sebenarnya semuanya kehidupan sehari-hari. Tinggal bagaimana intuisi ataupun pakem dari si peramal ini untuk membacakan ini secara pas gitu loh. Jadi kalau lu ngeramal sesuatu hal kepada peramal ataupun yang hobi-hobi baca tarot apa ya, mungkin jangan ceritakan lu sedang apa. Keadaan lu jangan diceritakan. Sedangkan di awal. Ya, jadi biarkan mereka meramal dengan makanya sebenarnya kalau dari online itu kayaknya gue bilang untuk kepentingan pribadi dari si oknumnya. Oknum ya, bukan bukan semua peramal tarot gue bilang gak baik ataupun gak benar ataupun memanfaatkan orang enggak. Tetapi itu kurang efektif. Jadi kalau memang mau ngeramal datang, udah lu tinggal kocok kartu sesuai dengan apa yang lu pikirkan, afirmasikan di situ dan nanti dibukakan semuanya. Face to face ya maksudnya. Ya langsung face to face itu lebih lebih enak. Makanya kita di sesi konsultasi sebenarnya ngebacain juga. Oh iya, Kalau ada yang mau gitu kan, request lah ya. kan request ada yang mau nih, gue pengen dong diramal diliatin gitu. Nah dan isi ramalan itu kan ada warning.
peringatan-peringatan, Peringatan ya. ada sesuatu yang bakal terjadi ke depannya, visi misi ke depannya. Oke. Terus ada solusi dari semua hambatan-hambatan yang bakal kita lakukan ke depannya. Sebenarnya itu poinnya itu. Nah, banyak juga orang yang memang mencari percintaannya nih. Gitu, percintaannya seperti apa. Ya, orang yang bijaksana dalam membacakan sebuah pesan dari tarot ataupun dari ramalan lainnya, itu biasanya lebih bersifat positif. Oke. Nah, dia tidak akan meneror ataupun menjatuhkan mental si Si peminta lah. peminta. Makanya biasanya kalau kita itu memang membuat ramalan itu pasti kasih clue, tetap kasih clue. Lu udah ngelakuin ini, kedepannya bakal terjadi orang yang seperti ini. Dan endingnya lu harus buat ini. Kalau lu tidak buat ini, yang ini tadi bisa gini gitu. Jadi nggak ngejatuhin. Nah, kebanyakan yang terjadi di lapangan ataupun di online Nah, itu tuh seperti kayak apa ya, shock terapi gitu. Jadi kayak mereka tuh cuman ngengop doang. Yang akhirnya ujung-ujungnya mereka itu solusinya ya udah nanti ini harus bersihin nih auranya, harus pakai ini ya, jadi udah ke arah industri gitu loh. Sebenarnya tarot sendiri sifatnya itu untuk antisipasi terus mencari solusi. iya. Itu yang paling benar. Jadi kita misalnya gini, gue lagi ada masalah nih. Udah buka tarot, wah, bisnis gue yang misalnya tambang ini nih gitu kan. Kayak tambang nih bakal kayak gini nih. Kelihatan tuh di kartu tuh. Oh, bakal ada orang yang mau manfaatin gue nih. Dari sisi operasionalnya nih. Ada yang curang nih gini ya. Jadi solusinya nanti dibuka di kartu terakhir nih biasanya. Oh, di kartu akhir gue harus lebih waspada. Ataupun lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, itu ada tuh di ramalan. Pastinya ya. Iya. Nah, kalau untuk ramalan sendiri ini seberapa akurat sih Ki dalam ilmu apa ya namanya ya? Dalam ilmu penelitian ilmiah. Oh iya. Seberapa akurat sih? Kalau untuk akurat atau enggak akuratnya kembali lagi kepada si pembacanya siapa. Oke. Nah, jadi bukan gua ya, jangan gua. Iya. Ntar pada minta ramal. Iya. Tapi kalau misalnya kayak gini sendiri, Nah, sebagai orang yang pernah ngeramal ya, ya. mana yang lebih baik menurut versi kayak gini sendiri? Menggunakan media atau tanpa menggunakan media? Kalau menurut gua sendiri ya, kalau untuk ramal itu lebih efektif kita sesi konsultasi itu menceritakan semuanya dan nanti dikaji lagi Oh, apa yang ngebedah sudah jadinya ya? dibedah. Jadi kita ngebedah masalah. Jadi kayak ya berbicara kepada seorang psikolog, tapi ini kita campur dengan yang memang apa ya? Ada sisi spiritual. Ada sisi spiritual, ada sisi memang mungkin yang harus kita lakukan secara teknis supranatural. Jadi lebih baik konsultasi sih. Oh, berarti jalannya jadinya lebih ke sebab akibat berarti ya? Sebab akibat apa yang pernah dilakukan seseorang itu bisa menghambat sesuatu hal yang akan terjadi ke depannya. Iya. Itu. Mantap itu. Mantap. Bagus jawabannya itu. Saya suka, keren itu. Nah, kalau ramalan sendiri nih Ki, bisa nggak sih mempengaruhi apa ya? Maksudnya kayak hidup seseorang nih untuk kedepannya nih karena banyak dengar ramalan lah segala macam. Mereka jadi lebih overthinking ya gitu nggak sih? Ada yang edik. Jadi banyak juga yang edik dengan ramalan ini. Kecil. Itu Andi. Mulai 4. Itu adek kecil. Jadi ketagihan ya. Ketagihan. Jadi karena kurangnya edukasi tentang psikologi, tentang kepercayaan diri ya, yang akhirnya dia terus datang ke peramal untuk melihat kehidupan dia sehari-hari ke depannya seperti apa. Akhirnya dia memutuskan untuk ngapa-ngapain jadi ragu. Apa ngambil keputusan apa ya? Kayak apa-apa tuh harus melalui pendapat dari si peramal ini nih. Iya. Melalui keputusan dalam dia mengambil keputusan lah. Betul. Intinya. Jadi dia tidak mempunyai sifat percaya diri yang akhirnya setiap apapun yang mau dilakukan dia selalu ingin melihat itu dari ramalan ini tadi. Iya. Gitu. Jadi
oh gimana ke depannya ya gini-gini, gue udah salah belum ya? Padahal kalau dia berbicara dengan orang yang bijaksana ataupun orang yang memahami tentang teknis apa permasalahannya, misalnya dia masalah di kerjaan, oh, berarti dia harus cari orang yang paham dengan ilmu yang dikuasai dalam teknis kerjaannya tadi, di bidang gitu loh. Iya, yang udah profesional. Akhirnya dia nanya nih, oh berarti lu harus kerja ini, lu presentasinya nanti mau pakai ini gini, ya, gitu kan. Terus jangan sampai lu mengatakan kata yang ini kalau misalnya seorang sales, ya. jangan mengatakan ini karena itu tidak akan membuat seseorang tertarik gitu kan. Terus cara lu terlalu terburu-buru dan membuat orang langsung tuh kabur gitu. Itu bisa. Jadi ada yang kayak gitu yang masalah rumah tangga lebih banyak lagi nih orang minta lihatnya. Jodoh rumah tangga tuh. Yang akhirnya tuh nih kayaknya suami kamu ini udah ada yang lain nih. Banyak kasus perpecahan hubungan rumah tangga dan pacaran itu hancur gara-gara ramalan. Karenanya dibuat mereka itu didoktrin tentang suatu hal yang ini nantinya lu pasti minta solusi ke gua. Gitu loh. Oknum lah ini. Tong lah. Suaminya ngapa-ngapain tiba-tiba dukun nih bilang gini, ya kamu harus lebih hati-hati sama suami kamu. Iya ada. Jadi digituin pasti, ujung-ujung jadi khawatir kan. Lebih bagus ya TikTok. Tanda hubungan akan segera hancur. Berikut bukti-buktinya. Ya sebenarnya kan semuanya itu balik lagi ke hal yang profesional ya. Di saat kita memberikan suatu masalah kita itu menyerahkan kepada seorang profesional dan berpengalaman di bidangnya, kita akan menemukan solusi-solusi yang baik, Benar ya. yang benar gitu loh. Jadi jangan salah minta pendapat ya. Oh Harus iya, banyak gitu yang kejadian yang akhirnya mereka datang ke gua nih konsultasi. Ki, ya pasangan gua tuh udah punya ini Ki, yang deketin nih gini. Lu tahu dari mana? Buktinya apa? Iya kata peramal kemarin. Nah gitu. Jadi akhirnya gue bilang harus ada bukti dulu ya. Nah terkadang seseorang mungkin menjauh dari lu bisa jadi dari karakter lu. Sifat tuh ya. overprotective. Bisa jadi komunikasi yang kurang lancar karena kan hubungan itu sebenarnya balik lagi itu 98% itu komunikasi. Jadi balik-baliknya tuh masalah. Tadi kita ngobrolin apa sih? Ya ramalan yang akhirnya ke rumah tangga ataupun hubungan. Nah ya hubungan itu kan semuanya kan harus komunikasi, tidak ya apa sih masalahnya itu beda-beda lah. Setiap orang itu pasti beda. Dan apa ya kayak solusinya juga pasti beda-beda. Nggak bisa misalnya kayak lu punya masalah nanti gua ramal nih ya kan, wah Wan kayaknya lu harus ini deh Wan gedein Wan gitu. Ya, Gitu. udah digedein, hak yang gede. Enggak usahanya digedein daripada bermimpinya. Baik banget dia ya. Ya. Banget deh. Ya, biasanya lah. Oh gitu. Balik ke ramalan doang. bagus. Jadi tuh tahun ini tuh yang udah pasti itu ya bencana alam udah pasti ya. Itu pasti ada. Dan doakan ya, tapi kayak sekarang aja kan lagi bencana di Pelabuhan Ratu lagi parah banget juga kan. Ya Sukabumi lagi banjir bandang. Terus cuaca juga lagi nggak jelas banget kan. Udah jelas akhirnya penyakit, ya kan? Kalau udah penyakit pasti memperburuk pikiran kan. Nggak bisa kerja, nggak bisa dapat penghasilan. Pintar ya. Duduk sini kan. Duduk. Terus lagi masalah tadi apa ya, cuaca, pekerjaan, sama Asmara. ya kan? Asrama Bisa. Kasih apa yang itu nih? Masalah asmara gitu kan di sekarang ini kan terpengaruh sama media sosial banyak banget nih. Oh iya. Tadi yang gue bilang Standarisasi 5 tanda hubungan toksik. ya. Gitu kan, standarisasi media sosial tuh udah paling sembilan nih. Nah jadi itu harus diluruskan dengan cara yang baik. Coba kayak jelasin kalau misalnya dari gua datang ke lu nih misalnya, ya kan? Ya, Gue lagi fokus biar rokok gitu. misalnya gua nih, ya kan, punya masalah percintaan nih. Kayaknya enggak, itu bukan misalkan deh kayaknya. Emang iya. Gua kan emang iya.
Gak bisa dicebokin ini. Terus. Jadi lupa nih. Masalah percintaan. Masalah percintaan misalnya kan. Apa ya kasusnya ya misalnya. Selingkuhan. Gue yang macem-macem nih misalnya nih. Gak aneh-aneh lah banget. Emang kan. Ya memang baik banget gue. Iya. Orang balik kerja langsung balik. Iya kan. Nah, Enggak, gue mampir ke musola dulu biasanya. Milih sendal. Terus kayak eh, pasangan gue nih misalnya yang memang anak TikTok banget nih. Ini nih lengah dikit joget. Gak itu tangga itu. Ya, nggak gitu. Dia itu hampir overthinking tiap malamnya tuh diisi dengan sama scroll TikTok. Iya. Kayak gue bilang tadi kan kayak 5 tanda hubungan sudah mulai toksik. Iya. Tanda hubungan berbahaya. Berikut ciri-cirinya. Ada di kau. Nomor 4 mengejutkan. Nah, Di kau semua. nomor 4 yang mengejutkan tuh aku. Ya kan? Nah, ini kan susah nih Ki ngejelasin nih ke orangnya kalau misalnya kayak ya itu standar TikTok bukan standar hidup orang normal biasa. Iya. Standar media sosial lah. Buat yang. Terus pertanyaan. Masuk lah nih. Pertanyaannya. Iya ya. Kayak tadi kan curhat tuh. Pertanyaannya. Ya. Kan? Apakah ini termasuk bencana alam? Bencana alam ya? Apa ya, satu hal ataupun masalah itu kan ke distract-nya macam-macam. Ada yang memang dari sosial media, ada yang memang dari lingkungan sekitar, ada yang dari pergaulan. Nah, solusinya Ki dari pertanyaan Iwan yang nggak ada isinya ini. Jangan situ. Ya, kalau ambil kesimpulannya dari cerita dia kan, berarti kan Jangan sesuatu yang mendistract orang untuk berubah gitu loh. Apa nih gitu. Ya, mungkin dari tadi mungkin disenggol dikit, kesepian dikit, dia joget di TikTok. Intinya itu di mana seseorang melihat jadi nampak. Itu Ber. Dan saat sudah nampak berarti tinggal bagaimana otak ini kerangsangnya seperti apa. Apakah dia akan terpengaruh dengan hal-hal tadi yang bersifatnya tidak edukasi? Oh, gue ngerti sekarang. Yang mau gue sampein itu sebenarnya bukan itu. Jadi yang mau sampein itu lo baru ngerti sekarang. Ya deh. Yang mau gue sampein itu ternyata efek dari apa yang disampaikan orang itu kayak misalnya ngeramal gini ya. Ada hasilnya nih dari kayak gini sampai misalnya. Ya kan? Hati-hati ya. Oh, itu suges. Ya jadi sugesti sama kayak media sosial tadi nih yang terlalu banyak ini. Tanpa sadar orang ini diarahkan ke pemikiran yang lain. Tadinya udah bener nih dia nih. Ya. Ya kan? Oh, suami gue baik-baik aja. Hari-hari pakai mukena kemana-mana. Gitu ya. Tapi overthinking tadi kan mukena. Karena ya kayak gitulah jadinya tuh kayak aneh gitu kan. Iya ke distract. Kenapa pakai mukena gitu kan. Ya. Nah, jadi kan intinya poinnya itu balik lagi ke setiap manusianya. Bagaimana dia hanya seorang pengamat atau penilai, ataupun dia menerapkan atau enggak nih hanya sekedar hiburan. Cara sudut pandang orang sih sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita memandang ini sebagai banyak sih orang-orang, jangankan jauh-jauh di sosmed. Zaman dulu orang nonton sinetron tuh bisa nangis. Ya bener. Bisa emosi, bisa dia menyamakan. Aktornya dimusuhin lagi. Iya bisa. Saking acting antagonisnya mendalami. Ini orang yang nonton bisa benci sama orang ini gitu loh. Dan itu kalau sekarang udah terlalu bebas hingga netizen itu yang kemakan dengan tayangan itu, wah komennya pedes-pedes. Makanya kalau sekarang tuh gue juga udah sebenarnya kayak kita juga podcast kayak gini ada komen yang pedes-pedes. Itu nasi loh. tambahin nasi enak campur daging gitu ya. Kan telan. Karena kalau kita bawa perasaan yang akhirnya ngerusak pribadi kita sendiri gitu. Tuh mungkin kayak gini ada mau sampein satu kata-kata, satu kalimat lah buat orang-orang yang sering pergi ke tukang ramal Ki. Jadi validasi dulu orang yang mau kalian datangi, siapa orangnya, jam terbang, sepak terjang, terus akurasi sebenarnya nggak bisa kita lihat ya, karena itu kan balik lagi ke sistem ramalnya. Yang penting pesan apa yang kalian dapatkan dari ramalan ini, terus kesimpulan apa dan
solusinya apa. Itu harus dapat dulu. Kalau nggak ada solusi, mending jangan diramal. Kalau hanya itu merusak pikiran kalian, yang akhirnya menimbulkan overthinking dan mengganggu aktivitas ke depannya. Sekalipun dapat, ya jangan ditelan mentah-mentah lagi. Jangan ditelan mentah-mentah. Sedangkan apa ya, kayak ramalan itu sebenarnya apa ya? Kalau pernah ada di satu di satu budaya itu pakai ciamsi. Oke, ya. Ya pakai LED itu. Ya. Itu ditarik ada nomornya kan. Keluar tuh ada 1 sampai 100. Kita ambil itu tuh kata-kata itu masih kata-kata baku. Nah, gunanya spiritual itu menjelaskan kata-kata ini yang akhirnya nanti itu menjadi sebuah nasihat. Nasihat yang bermanfaat untuk orang yang memakai ciamsi tadi, terus bisa berguna di segi positifnya. Kalaupun ada yang buruk, itu pasti keluar yang buruk. Tetapi di saat ada yang buruk, si spiritual ini akan memberikan sebuah wawasan ataupun pengetahuan yang mungkin belum diketahuinya, dan itu bisa dipakai untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya.